Quraisy di Mekah juga punya masalah dengan satu suku lain namanya suku Kanana. Suku Kanana. Suatu hari ceritanya begini. Ada satu dari suku Kanana membunuh seorang dari suku Quraisy. Terjadi cekcok antara satu suku Kanana membunuh satu orang dari suku Quraisy. Lalu keluarga si Quraisy menuntut dia. Tidak usah dibunuh tuh orang, tapi bayar kepada kami. Waktu itu diahnya 100 ekor unta. Kalau orang dibunuh, bayar 100 ekor unta. Keluarganya lebih pilih terima duit aja daripada dibunuh orang ini, dieksekusi. Maka keluarga atau orang yang membunuh tadi membayar dia 100 ekor unta. Setelah selesai itu teman-teman sekalian, biasanya sudah dianggap selesai masalah. Rupanya si pembunuh ini merasa aman dari suku Kanana, dia pun masuk ke Mekah lalu tawaf. Pada saat dia lagi tawaf, salah satu saudara orang yang terbunuh dari Quraisy melihat itu lalu kemudian datang lalu membunuh si Kanana ini. Setelah itu jasadnya digantung di Ka'bah, orang yang dibunuh ini. Suku Kanana akhirnya menuntut dari Quraisy untuk menyerahkan si pembunuh tadi. Namun Quraisy menolak, maka terjadilah perseteruan di antara mereka. Tentu ini teman-teman, perseteruan ini terjadi sebelum terjadi tadi kafilah Quraisy dihadang oleh Nabi SAW, belum ingin menyerang Madinah. Tapi ini punya masalah ini. Ini menjadi masalah bagi Quraisy karena rupanya sebelum mau membentuk pasukan untuk menyerang Madinah untuk menyelamatkan kafilah mereka, mereka sudah punya masalah dengan Kanana dan Kanana bisa setiap saat menyerang mereka. Suku Kanana pada saat tidak mau diserahkan kepada mereka pembunuh dari orang yang dari sukunya itu, maka siap-siap untuk menyerang Mekah. Hal ini menyebabkan Quraisy ragu menyerang Nabi SAW karena jangan sampai Kanana menyerang tiba-tiba. Dan dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, maka syaitan bisa saja iblis langsung yang menjelma menjadi manusia, dan dia menjelma menjadi Suraka bin Malik al-Jush'umi. Suraka bin Malik ini adalah kepala suku Jush'um, dan Jush'um adalah cabang terbesar suku Kanana. Jadi Kanana tinggal jauh dari Mekah, jaraknya jauh. Tetapi syaitan datang menjelma, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga pada saat terjadi kasus hijrah, di mana iblis menjelma lalu bergabung dengan majlis syurahnya orang-orang Quraisy, yang akhirnya iblis mendukung pendapatnya Abu Jahal. Masih ingat ya? Baik. Walaupun 3 orang yang jawab tidak apa-apa lah. Berarti yang lain lupa ini. Akhirnya teman-teman sekalian, syaitan menjelma jadi Suraka bin Malik al-Jushumi. Nanti ini masuk Islam orang ini. Dan Suraka bin Malik ini yang sempat mengejar Nabi SAW waktu hijrah, yang akhirnya kudanya tenggelam, dia jatuh, dia dapat surat jaminan dan seterusnya. Syaitan menjelma jadi dia, kemudian bergabung di majlis syurahnya Quraisy. Lalu dia berkata, tidak usah kalian ragu, aku yang memberi jaminan kalian dari suku Kanana. Kanana tidak akan menyerang kalian. Padahal ini suku Kanana sudah siap-siap memang mau menyerang gitu. Ya. Quraisy pun pada saat itu merasa tenang karena Suraka bin Malik salah satu pemimpin Kanana, dan memang keputusannya di dalam suku Kanana didengar. Dan ini semua teman-teman sekalian karena syaitan tidak ingin agama Allah tersebar, dan dia ingin semua yang berhubungan dengan penghancuran Islam pasti diusahakan. Sisi yang lain, ini menandakan iblis dan syaitan umumnya tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu kalau nanti terjadi perang Badar, muslimin yang akan menang. Mereka maunya pasukan Quraisy keluar. Jadi syaitan hanya bisa berusaha, dan mereka tidak tahu hal yang gaib sama sekali. Mereka berusaha menggoda kita, kalau kita tepis maka dia tidak tahu berhasil atau tidak, atau akan berpengaruh atau tidak tahu. Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy berhasil terpengaruh oleh pendapat syaitan tadi, dan akhirnya mereka keluar. Dan Allah menceritakan masalah itu dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang perang Badr. Surah nomor 8 ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan,
Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Maksudnya tadi ini cerita tentang syaitan yang menjelma jadi Suraka bin Malik memotivasi Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Maka syaitan berkata, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menang terhadap kalian pada hari ini, dan sungguhnya saya ini pelindung kalian. Maka tak kala kedua pasukan sudah berhadapan, syaitan sudah lihat ternyata pasukan muslimin ada, gitu kan, dan kuat. Maka syaitan pun berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksaannya. Kata sebagian ulama tafsir, syaitan pada saat itu hadir di perang Badar, kemudian dia melihat malaikat yang turun membantu kaum muslimin. Maka pada saat itulah dia mengatakan, saya takut, saya lihat apa yang kalian tidak lihat. Saya bisa lihat malaikat, kalian tidak bisa lihat malaikat. Dan saya takut kepada Allah karena Allah sangat keras siksaannya. Kalau malaikat begini sudah datang, habis nih ceritanya. Udah pasti kalah gitu. Tapi tadinya dia yang memotivasi orang Quraisy untuk keluar. Bayangkan sini teman-teman pentingnya belajar sirah nih. Jadi ternyata ayat ini kalau kita baca dan kita tidak tahu sebab turunnya, sebab kejadian kita tidak faham nih. Mungkin hanya umum, oh syaitan menggoda, tapi ternyata ini terjadi dengan luar biasa ya. Syaitan bisa menjelma jadi manusia, memotivasi orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW. Dan ini sebab turunnya ayat, dan hadis ini hadis sahih menjelaskan tentang kejadian tersebut.